Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis popularitas tim yang berkelanjutan dalam organisasi. Anggota kelompoknya yang pertama saya sendiri, Senya Putri Anarik, yang kedua Alia Sintia Putri, yang ketiga Putri Lorenza. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan. Baik, saya akan membacakan materi tentang tim terkadang dapat mencapai prestasi yang tidak pernah dapat dicapai oleh individu. Tim lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan peristiwa daripada departemen tradisional atau bentuk pengelompokan permanen lainnya. Artinya mereka dapat dengan cepat merakit, menyebarkan, memfokuskan kembali, dan membubarkan. Itu mereka adalah sarana yang efektif untuk mendemokratisasikan organisasi dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Dengan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan seseorang dalam tim secara positif membentuk cara kita berpikir sebagai individu, memperkenalkan pola pikir kolaboratif, bahkan tentang pengambilan keputusan pribadi kita. 3 fakta bahwa organisasi telah merangkul kerja tim tidak selalu berarti tim selalu efektif. Anggota tim sebagai manusia dapat terpengaruh oleh mode dan mentalitas kawanan yang dapat menyesatkan mereka dari keputusan terbaik. Baik, terima kasih kepada Putri. Materi selanjutnya yaitu tentang kontras kelompok dan tim yang akan dibacakan oleh Alia Sintia Putri. Kepada Alia Sintia Putri, persilakan. Kontras kelompok dan tim. Dalam hal ini, grup dan tim bukanlah hal yang sama. Kelompok kerjasama adalah kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi, membuat keputusan, dan membantu setiap anggota tampil dalam area tanggung jawabnya. Dalam hal ini, kelompok kerja tidak memiliki kebutuhan atau kesempatan yang untuk terlibat dalam kerja kolektif dengan usaha bersama, sehingga kinerja kelompok hanyalah penjumlahan dari kontribusi individu masing-masing anggota. Tidak ada sinergi positif yang akan menciptakan tingkat kerja keseluruhan lebih besar dari jumlah input. Kelompok kerja juga merupakan kumpulan individu yang melakukan pekerjaan mereka, meskipun dengan interaksi atau ketergantungan. Oke, selanjutnya tentang bandingkan 5 jenis pengaturan tim yang akan saya bacakan. Tim dapat membuat produk, menyediakan layanan, menegosiasikan kesepakatan, mengorganisasikan proyek, menawarkan saran, dan membuat keputusan. Di bagian ini, pertama-tama kami menjelaskan 4 jenis tim yang umum dalam organisasi. Yang pertama yaitu tim pemecah masalah, yang kedua tim kerja yang dikelola sendiri, yang ketiga tim lintas fungsi, dan tim virtual. Yang pertama yaitu tim pemecah masalah. Tim kontrol kualitas telah digunakan selama bertahun-tahun. Awalnya terlihat paling sering di pabrik. Ini adalah tim permanen yang umumnya bertemu secara teratur, terkadang mingguan atau harian, untuk mengatasi standar kualitas dan masalah apapun dengan produk yang dibuat. Yang kedua itu tim kerja yang dikelola sendiri. Tim kerja yang dikelola sendiri adalah kelompok karyawan biasanya terdiri dari 10 hingga 15 orang yang melakukan pekerjaan yang sangat terkait atau saling bergantung. Tim ini mengambil beberapa tanggung jawab pengawasan. Tanggung jawab biasanya mencakup pekerjaan perencanaan dan penjadwalan, menugaskan tugas kepada anggota, membuat keputusan operasi, mengambil tindakan atas masalah, dan bekerja dengan pemasok dan pelanggan. Yang ketiga yaitu tim lintas fungsional.
Tim lintas fungsional adalah cara efektif yang memungkinkan orang-orang dari berbagai area di dalam atau bukan bahkan di antara organisasi untuk bertukar informasi, mengembangkan ide-ide, memecahkan masalah, dan mengorganisasikan proyek-proyek yang kompleks. Namun karena tingginya kebutuhan akan koordinasi, tim lintas fungsi tidak mudah untuk dikelola. Selanjutnya yaitu tim virtual. Tim virtual harus dikelola secara berbeda dari tim tiap muka di kantor. Sebagian karena anggota tim virtual mungkin tidak berinteraksi di sepanjang pola hierarki tradisional. Karena kompleksitas interaksi, penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan bersama tim virtual dapat secara signifikan meningkatkan kinerja tim meskipun konsepnya masih dalam pengembangan. Agar tim virtual efektif, manajemen harus memastikan bahwa kepercayaan dibangun di antara anggota, yang kedua kemajuan dipantau secara ketat, yang ketiga upaya dan produk tim dipublikasikan di seluruh organisasi. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang mengidentifikasi karakteristik tim yang efektif yang akan dibacakan oleh Putri. Selanjutnya, materinya yaitu tentang mengidentifikasi karakteristik tim yang efektif. Freelancing biasanya merupakan pekerjaan solo dari orang-orang yang sangat terspesialisasi di bidangnya dan dapat memberikan keahlian kepada organisasi dalam jangka pendek. Kesulitannya adalah bagi para pekerja lepas untuk memasarkan diri mereka secara efektif, keorganisasian, dan bagi organisasi untuk menemukan pekerja lepas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk menjembatani kesenjangan ini, para pekerja lepas membentuk pekerja lepas lainnya dari spesialisasi yang saling melengkapi untuk menghadirkan unit kerja yang kohesif. Pendekatan berbasis tim ini terbukti sangat berhasil. Kita dapat mengatur komponen kunci dari tim yang efektif ke dalam 3 kategori. Pertama adalah sumber daya dan pengaruh kontekstual lainnya yang membuat tim menjadi efektif. Yang kedua berkaitan dengan komposisi tim. Akhirnya variabel proses adalah peristiwa dalam tim yang mempengaruhi efektivitas masing-masing komponen ini. Selanjutnya, yang pertama, konteks tim. Faktor apa yang menentukan apakah tim berhasil? A. Sumber daya yang memadai. Tim adalah bagian dari sistem organisasi yang lebih besar. Setiap kerja bergantung pada sumber daya di luar kelompok untuk mempertahankan kelangkaan sumber daya secara langsung mengurangi sistem kinerja. Yang kedua, komposisi timah kemampuan anggota. Memang benar kita kadang-kadang membaca tentang tim atletik dengan pemain biasa-biasa saja yang karena pembinaan yang sangat baik, tekad, dan kerja tim yang presisi mengalahkan kelompok yang jauh lebih berbakat. Yang B, kepribadian anggota. Kesadaran sangat penting bagi tim. Orang yang teliti pandai mendukung anggota tim lain dan merasakan kapan dukungan mereka benar-benar dibutuhkan. Yang C, alokasi peran. Tim memiliki kebutuhan yang berbeda dan anggota harus dipilih untuk memastikan bahwa semua berbagai peran terisi. Sebuah penelitian terhadap tim Liga Utama selama periode 21 tahun menyoroti pentingnya menetapkan peran dengan tepat. Tim yang dengan anggota yang lebih berpengalaman dan terampil berkinerja lebih baik, namun pengalaman keterampilan mereka yang memegang peran inti yang menangani lebih banyak alur kerja tim dan merupakan inti dari semua proses kerja sangat penting. Dengan kata lain, tempatkan pekerjaan Anda yang paling mampu, berpengalaman, dan teliti dalam peran paling sentral dalam sebuah tim. Selanjutnya yang D itu perbedaan budaya. Secara umum keragaman budaya tampaknya menjadi aset untuk tugas yang membutuhkan berbagai sudut pandang. Tetapi tim yang secara budaya heterogen memiliki lebih banyak kesulitan belajar untuk bekerja dengan satu sama lain dan memecahkan masalah.
Kabar baiknya adalah bahwa kesulitan-kesulitan ini tampaknya menghilang seiringan waktu. Yang E yaitu ukuran tim. Secara umum, tim yang paling efektif memiliki 5 hingga 9 anggota. Para ahli menyarankan untuk menggunakan jumlah terkecil yang dapat melakukan tugas tersebut. Sayangnya, manajer sering melakukan kesalahan dengan membuat tim terlalu besar. Mungkin hanya membutuhkan 4 atau 5 anggota untuk mengembangkan serangkaian pandangan dan keterampilan, dan masalah koordinasi dapat meningkat seiring dengan pertambahan anggota tim. F yaitu preferensi anggota. Tidak setiap karyawan adalah pemain tim. Diberi pilihan, banyak karyawan akan memilih diri mereka sendiri dari partisipasi tim. Ketika orang yang lebih suka bekerja sendiri diminta untuk bekerja sama, ada ancaman langsung terhadap moral tim dan kepuasan anggota individu. 54 hal ini menunjukkan bahwa ketika memilih anggota tim, manajer harus mempertimbangkan preferensi individu bersama dengan kemampuan kepribadian dan keterampilan. Tim berkinerja tinggi cenderung terdiri dari orang-orang yang lebih suka bekerja sebagai bagian dari kelompok. Selanjutnya yang ketiga, yaitu proses tim. Yang A yaitu tujuan bersama. Tim yang efektif mulai dengan menganalisis misi tim, mengembangkan tujuan untuk mencapai misi tersebut, dan menciptakan strategi untuk mencapai tujuan. Tim yang secara konsisten berkinerja lebih baik memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan, bagaimana caranya. Yang B yaitu tujuan khusus. Tim yang sukses menerjemahkan tujuan bersama mereka ke dalam tujuan kinerja yang spesifik, terukur, dan realistis. Tujuan khusus memfasilitasi komunikasi yang jelas. Mereka membantu tim mempertahankan fokus mereka untuk mendapatkan hasil. Yang C yaitu kemanjuran tim. Tim yang efektif memiliki kepercayaan diri. Mereka percaya mereka bisa berhasil. Kami menyebutkan kemanjuran tim 0,64 tim yang telah berhasil meningkatkan keyakinan mereka tentang kesuksesan masa depan, yang pada gilirannya memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras. Yang D yaitu identitas tim. Ketika orang terhubung secara emosional dengan kelompok tempat mereka berada, mereka cenderung berinvestasi dalam hubungan mereka dengan kelompok tersebut, sama halnya dengan tim. Yang E yaitu kekompakan tim. Kohesi tim adalah prediktor yang kuat dari kinerja tim, sehingga ketika kohesi dirusak, kinerja mungkin juga. Hubungan negatif adalah salah satu pendorong berkurangnya kohesi. Untuk mengurangi efek ini, tim dapat mendorong tingkat saling ketergantungan yang tinggi dan interaksi interpersonal yang berkualitas tinggi. Yang F yaitu model mental. Anggota tim yang efektif berbagi model mental yang akurat. Representasi mental yang terorganisir dari elemen-elemen kunci dalam lingkungan tim yang dibagikan oleh 71 anggota tim. Yang G yaitu tingkat konflik. Konflik memiliki hubungan yang kompleks dalam kinerja tim, dan itu belum tentu buruk. Konflik hubungan yang didasarkan pada ketidakcocokan antar pribadi, ketegangan, dan permusuhan terhadap anggota lain hampir selalu disfungsional. Yang H yaitu kemalasan sosial. Seperti yang kita catat sebelumnya, individu dapat terlibat dalam kemalasan sosial dan mendukung upaya kelompok ketika kontribusi khusus mereka tidak dapat diidentifikasi. Tim yang efektif melemahkan kecenderungan ini dengan membuat anggota secara individu dan bersama-sama bertanggung jawab atas tujuan, sasaran, dan pendekatan tim. Oke. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan saya bacakan. Dari makalah di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan tim dalam konteks organisasi memiliki sejumlah keunggulan, termasuk kemampuan untuk mencapai prestasi yang tidak dapat dicapai oleh individu, fleksibilitas dalam menanggapi perubahan, dan potensi untuk meningkatkan keterlibatan karyawan,
Namun efektivitas tim tidak selalu dijamin, karena mereka dapat dipengaruhi oleh dinamika kelompok yang kurang produktif. Ada 5 jenis pengaturan tim yang dibahas, masing-masing dengan karakteristik dan manfaatnya sendiri. Untuk menciptakan tim yang efektif, penting untuk memperhatikan karakteristik kunci, termasuk konteks tim, komposisi tim, dan proses tim. Ini mencakup faktor seperti sumber daya yang memadai, kemampuan anggota, alokasi peran yang tepat, dan kohesi tim. Baiklah, itu materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.